Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6, dasar-dasar manajemen pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi kurikulum. Nah, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami yang berjumlah 7. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Zanuba. Silakan Kak. Materi pertama, slide pertama yaitu ada pengertian kurikulum. Di sini istilah kurikulum pertama kali muncul dalam kamus Webster pada tahun 1856. Namun pada tahun ini penggunaan istilah kurikulum dipergunakan dalam bidang olahraga. Tentu dapat dilihat dari istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kuri yang artinya pelan dan kurer yang artinya tempat berpacu. Maka tidak heran jika istilah kurikulum digunakan untuk bidang olahraga ya teman-teman. Barulah pada tahun 1955 istilah kurikulum ini dipakai dalam bidang pendidikan. Oke, seperti itu. Jadi awalnya dari bidang olahraga beralih ke bidang pendidikan. Itu pengertian dari kurikulum. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu kurikulum diartikan ada dua macam di dalam kamus Webster. Yang pertama, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau di perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tersebut. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen. Kemudian, menurut Ali Sudin, istilah kurikulum memiliki berbagai macam arti, yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa di sekolah. Dan yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa. Sedangkan menurut S. Nasution, kurikulum merupakan perencanaan yang disusun dengan tujuan melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum juga diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Saya Putri Ajeng akan menjelaskan slide ke-6 dan ke-7. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun agar mempermudah penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu, serta sebagai rencana belajar siswa untuk meningkatkan potensinya. Untuk slide yang ke-7 tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya, fungsi kurikulum yaitu sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk peserta didik dalam mengembangkan potensinya dalam bidang pendidikan. Fungsi kurikulum yang pertama bagi kepala sekolah dan pengawas, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan supervisi dan pengawasan. Yang kedua bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Yang ketiga, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk belajar agar mencapai hasil yang maksimal. Pada fungsi kurikulum ini, menurut Alexander Inglis ada 6, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian. Pada fungsi ini berarti bahwa setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya baik secara fisik maupun sosial. Pada tahap kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini berarti bahwa kurikulum sebagai alat untuk mendidik setiap siswa menjadi individu yang utuh dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi ini memiliki makna bahwa kurikulum harus mampu menyediakan fasilitas penunjang layanan bagi perbedaan setiap individu. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Pada fungsi ini mengandung makna bahwa ketika siswa ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum harus mampu mempersiapkan hal tersebut.
Pada tahap kelima, yaitu fungsi pemilihan. Pada fungsi ini, berarti bahwa kurikulum harus mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan pada yang keenam, terakhir, fungsi diagnostik. Fungsi ini berarti bahwa kurikulum harus membantu dan mengarahkan siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat untuk memahami dan menerima dirinya. Maka siswa akan dapat mengembangkan potensinya. Nah, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peran guru sebagai berikut. Yang pertama, implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adapters, yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dalam menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat, assessors. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Menurut Sutopo dan Sumanto sebagaimana dikutip oleh Muhammad Joko Susilo, kurikulum berfungsi 1. Kurikulum dalam rangka mencapai tujuan. Bila tujuan pendidikan yang diinginkan tidak tercapai, orang cenderung meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai organisasi belajar yang harus dikuasai dan dikembangkan seirama perkembangan siswa. 3. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa, sebagai alat untuk mengadakan evaluasi perkembangan siswa, dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan. 4. Bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar, sebagai pedoman untuk fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar, sebagai pedoman dalam fungsi supervisi untuk membantu guru dalam memperbaiki situasi belajar, dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. 5. Bagi orang tua, murid, kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk membantu anak. 6. Bagi sekolah pada tingkatan di atasnya, kurikulum berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Dan yang terakhir, nomor 7, bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah, kurikulum berfungsi dalam memberikan bantuan guru dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua atau masyarakat untuk menyempurnakan program pendidikan di sekolah agar bisa lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Slide selanjutnya yaitu guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama yaitu pengelolaan administratif. Jadi di sini guru berperan dalam mengelola administrasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Jadi di sini guru berperan dalam mengelola konseling siswa sebagai upaya pengembangan kurikulum.
ketiga yaitu guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini guru pastinya berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dengan upaya-upaya yang dilakukannya. Yang kelima yaitu meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Sistem instruksional ini merupakan sistem atau pendekatan dalam merancang sistem pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidikan atau guru. Yang keenam yaitu pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Di sini guru berperan dalam memberi pemahaman tentang konsep diri kepada siswa sebagai pengembangan kurikulum. Yang ke-8 yaitu memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Jadi di sini guru dalam upaya mengembangkan kurikulum atau peranan dalam pengembangan kurikulum, di sini guru menciptakan hubungan yang harmonis dengan siswa sehingga pengembangan kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu adalah implementasi fungsi kurikulum. Sistem implementasi kurikulum ini terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Nah, komponen-komponen ini disusun dan juga dirancang secara bertahap dan berkesinambungan yang berorientasi pada operasional, kondisi nyata, proses pendidikan, dan bersifat komprehensif. Nah, komponen-komponen di sini termasuk di dalamnya yang pertama ini ada rumusan tujuan, yaitu perumusan tujuan dari terbentuknya kurikulum ini. Kemudian ada program studi atau program belajar. Kemudian ini ada identifikasi sumber-sumber berupa sumber-sumber belajar mulai dari guru ataupun konselor, kemudian bahan ajar seperti peta ataupun global, kemudian lingkungan berupa kelas, lab ataupun perpustakaan, kemudian ada peralatan seperti penggunaan kamera ataupun tape recorder, kemudian ada aktivitas baik di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas, kemudian ada peran pihak terkait. Nah, pihak terkait ini termasuk di dalamnya ada guru, pengawas atau supervisor, kemudian ada administrator, kemudian ada kepala sekolah, ahli bidang pendidikan, kemudian juga ada staf dinas, kemudian tentunya wali murid dan juga masyarakat. Kemudian ada pengembangan kemampuan profesional tenaga pendidik dan juga staf-staf terkait pada pelaksanaan kurikulum ini. Kemudian ada penjadwalan kegiatan pelaksanaan. Kemudian ada unsur penunjang implementasi kurikulum. Nah, sini termasuk di dalamnya ada ketenagaan ahli, kemudian pengadaan bahan, fasilitas, peralatan, dan juga pengadaan waktu. Kemudian di sini ada monitoring atau pengawasan. Kemudian juga ada komunikasi, karena memang terciptanya implementasi yang baik itu didasarkan pada adanya komunikasi yang baik berupa diskusi antara guru, pihak sekolah, atau pengawas, dan juga pembuat kurikulum. Kemudian di sini ada pencatatan dan pelaporan mulai dari perencanaan kurikulum ini, kemudian proses pelaksanaannya sampai pada hasilnya. Kemudian di sini ada evaluasi proses yang juga mencakup di dalamnya mulai dari perencanaan kurikulum ini, proses terlaksananya sampai pada hasil belajarnya. Dan yang terakhir ini adalah perbaikan atau redesign kurikulum yang didasarkan pada hasil evaluasi, kemudian pada kebutuhan manusia di zaman sekarang, dan juga perbaikan dari kurikulum yang telah dibuat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.